إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد. Kaum muslimin jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah, puji dan syukur kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah Allah berikan kepada kita semua, sehingga pada kesempatan yang mulia ini kita bisa melaksanakan salah satu kewajiban kita, yaitu salat Jumat berjamaah. Salawat beriring salam semoga tetap tersampaikan kepada suri tauladan kita yang tercinta, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta pengikut beliau, keluarga beliau, pengikut beliau, hingga kita semua umat beliau yang senantiasa mudah-mudahan istiqomah mengikuti ajaran dan sunnah-sunnah beliau. Hadirin sidang Jumat rahmati Allah Subhanahu wa taala, di atas mimbar ini khatib berwasiat untuk pribadi khatib dan jamaah sekalian agar marilah kita senantiasa meningkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan perlu diketahui bahwasanya wasiat takwa itu bukan hanya dipesankan kepada kita selaku umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, namun ternyata wasiat takwa juga diwasiatkan, dipesankan kepada umat-umat sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat An-Nisa ayat 131, "Wa laqad wassaynal ladzina utul kitaba min qablikum wa iyyakum anittaqullah." Dan sungguh telah kami wasiatkan kepada orang-orang sebelum kamu yang telah diberi kitab kepada mereka supaya mereka bertakwa kepada Allah, dan juga kalian semua diwasiatkan supaya bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wasiat takwa ini merupakan wasiat yang penting, sehingga kita kaum muslimin yang memiliki iman di dalam hatinya, ketika ada wasiat pesan takwa, maka hendaknya hati kita bergetar dan langsung menyambut dan menyeru wasiat tersebut. Karena kata Nabi SAW dalam hadis yang sahih dari jalur sahabat Abdullah bin Mas'ud, "Inna abghadal kalami ilallah." Ada ucapan yang paling dibenci oleh Allah. Ucapan apa? Idza qala ar-rajul li akhihi aw lirrajul, apabila ada seseorang dia mengingatkan saudaranya, ittaqillah, bertakwalah kepada Allah. Kemudian dia mengatakan apa? Alaika binafsik, urus saja dirimu sendiri. Waliyadzubillah. Oleh karenanya apa? Kita kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika datang kepada kita pesan, wasiat, nasihat yang baik, maka tanda iman yang baik dalam diri kita, kita menyambut pesan itu. Tetapi tanda iman kita sedang buruk, sedang down, kita mengabaikan itu. Dan jangan sampai kemudian keluar dari lisan kita penolakan seperti tadi yang disabdakan oleh Nabi SAW, bahwa ucapan yang paling dibenci oleh Allah ketika seseorang dinasehati, dia kemudian mengucapkan, urus saja dirimu sendiri. Waliyadzubillah. Maka hadirin mati Allah Subhanahu wa taala, seorang yang beriman
selalu mengambil manfaat dari wasiat, pesan, nasihat yang datang kepadanya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin." Orang-orang yang beriman akan selalu mengambil manfaat, mengambil faedah dari setiap nasihat, wasiat dan pesan yang datang kepadanya. Hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan yang mulia ini insyaallah kita akan membahas mengenai bulan yang sedang ada di hadapan kita ini, yaitu bulan Muharram. Bulan Muharram merupakan bulan pertama di dalam kalender Hijriah. Masya Allah. Kalender Hijriah ini adalah kalender kita umat Islam yang ditentukan atau yang dihitung dari mulai hijrahnya Nabi SAW dari Mekah ke Madinah. Dan kalender Hijriah ini memiliki historis, sejarah. Sebagaimana dituliskan oleh ahli sejarah bahwasanya terjadi atau dibentuknya kalender Hijriah ini pada zaman masa Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Pada waktu itu gubernur beliau yaitu Abu Musa al-Asy'ari sedang kebingungan karena begitu banyak surat-surat pemerintahan tetapi tidak ada tanggalnya atau tidak ada tahunnya, sehingga ini bisa membingungkan ketika mau didokumentasikan, karena ini penting untuk pemerintahan. Akhirnya mengusulkan supaya dibuatlah hitungan tahun atau kalender untuk umat Islam. Kemudian Umar bin Khattab mengumpulkan sahabat-sahabat senior, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, Abdurrahman bin Auf dan yang lainnya, dan di antara mereka ada yang mengusulkan kalender umat Islam dihitung saja dari kelahiran Nabi. Ada yang mengusulkan lagi kalender umat Islam dihitung saja dari diangkatnya Nabi menjadi Rasul. Tapi kemudian yang diterima oleh Umar bin Khattab adalah usulan dari Ali bin Abi Thalib. Beliau mengatakan kalender umat Islam sebaiknya dihitung dari hijrahnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Masya Allah. Supaya apa? Supaya umat Islam selalu mengingat momen hijrahnya Nabi dari Mekah ke Madinah. Bagaimana perjuangan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika hijrah dari Mekah ke Madinah, dan juga sahabat-sahabat yang lain, bagaimana perjuangan mereka ketika hijrah dari Mekah ke Madinah. Allahu Akbar. Sehingga kita umat Islam hendaknya selalu ingat momen bagaimana hijrahnya Nabi dan para sahabat. Dan luar biasa kemudian ini dijadikan oleh Umar bin Khattab sebagai kalender tahunan umat Islam, kalender Hijriyah, supaya semangat hijrah itu selalu ada pada umat Islam. Masya Allah. Meski hijrah itu sudah memang tidak ada dari Mekah ke Madinah karena semua sudah menjadi muslim di sana, tetapi semangat hijrah itu hendaknya selalu ada pada diri kita seorang muslim. Dan Nabi SAW bersabda paling minimal jiwa hijrah, semangat hijrah ada pada diri kita itu, kata Nabi SAW, al-muhajir man hajaro ma nahallahu anhu. Jadi tunjukkan jiwa hijrah kita itu dengan apa? Kata Nabi, tinggalkan segala apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Bukti adanya semangat hijrah pada diri umat Islam adalah ketika mereka umat Islam berjuang, berupaya untuk meninggalkan segala apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin mati Allah Subhanahu wa taala, dan kita saat ini berada di bulan Muharram, bulan yang termasuk diagungkan, dihormati dan dibesarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam surat At-Taubah ayat 36 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna iddatasy syuhuri indallahi 12 syahra fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum. Dzalikad dinul qayyim fala tadlimu fihinna anfusakum." Sesungguhnya jumlah bilangan bulan di sisi Allah itu ada 12. Masya Allah. Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Tsani, Jumadil Ula, Jumadis Tsaniyah, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Zulqa'dah, Zulhijjah. Umat Islam harus hafal bulan-bulan ini. Dan kata Allah Subhanahu wa taala, di antara 12 bulan ini ada 4 bulan hurum, 4 bulan haram yang diagungkan, yang dihormati. Apa saja? 3 berurut, 1 terpisah. Zulqa'dah,
Zulhijjah, Muharram. Yang satu terpisah, Rajab. 4 bulan ini bulan yang diagungkan, yang dibesarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita sebagai orang yang beriman hendaknya mengagungkan, membesarkan apa yang diagungkan dan dibesarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kata Allah, "Fala tadlimu fihinna anfusakum." Di bulan-bulan yang diagungkan ini kata Allah, janganlah kalian menzolimi diri kalian sendiri dengan berbuat dosa. Tahan diri. Jangan sampai menggampangkan diri atau bermudah-mudah di dalam berbuat dosa pada bulan-bulan yang dimuliakan ini, yang diagungkan ini. Kata Abdullah bin Abbas menafsirkan ayat ini, bahwasanya setiap perbuatan dosa pada bulan-bulan ini itu dilipat gandakan. Waliyadzubillah. Bagi yang melakukan dosa maka dia mendapatkan dosa berlipat ganda. Dan sebaliknya kata beliau, yang melakukan amal soleh dilipat gandakan juga. Masya Allah. Hadirin mati Allah Subhanahu wa taala. Maka saat ini kita semua umat Islam sedang berada di bulan Muharram, bulan yang diagungkan dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka hendaknya kita memuliakan, mengagungkan bulan yang diagungkan oleh Allah dan dibesarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Caranya dengan apa? Dengan menjauhkan menjauhkan diri dari perbuatan maksiat dan dosa, dan kemudian kita bersemangat untuk melakukan amal-amal soleh ibadah, baik yang kaitannya langsung dengan Allah maupun ibadah-ibadah sosial. Kita keluarkan harta kita untuk membantu orang-orang yang membutuhkan atau kurang mampu. Hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di bulan Muharram ini kata Nabi SAW ada ibadah yang sangat dianjurkan untuk dilakukan. Ibadah apa kiranya? Ibadah puasa. Masya Allah. Kata Nabi SAW, ini sangat agung sekali. Beliau SAW bersabda dalam hadis sahih riwayat Imam Muslim, afdolus siyam. Perhatikan kalimatnya, afdolus siyam ba'da Ramadan siyamu syahrillahil muharram. Seutama-utama puasa setelah puasa wajib Ramadan adalah puasa yang dikerjakan di bulan Allah, yaitu bulan Muharram. Masya Allah. Bulan Muharram disebut sebagai bulannya Allah. Ini menunjukkan ada keistimewaan tersendiri pada bulan Muharram. Dan amalan yang paling utama di bulan Muharram ini yang mesti menjadi perhatian kita dan kita upayakan untuk bisa kita kerjakan adalah puasa. Masya Allah. Karena tidak ada puasa yang paling utama yang dikerjakan oleh seorang muslim setelah puasa wajib Ramadan selain puasa sunnah yang dikerjakan pada bulan Muharram. Masya Allah. Kemudian sabda beliau selanjutnya, wa afdolus sholah ba'dal faridoh qiyamul lail. Masya Allah. Dan seutama-utama sholat setelah sholat wajib 5 waktu adalah sholat malam, sholat tahajud. Masya Allah. Maka kembali kita kepada bulan Muharram ini, bahwa hendaknya kita semua berusaha untuk mengamalkan amalan yang utama di bulan Muharram ini, yaitu memperbanyak untuk berpuasa sunnah secara umum. Senin Kamisnya, atau kalau mampu kita puasa Daud, sehari puasa sehari berbuka, atau kita puasa Ayyamul Bid 13, 14, 15. Ini secara umumnya. Pokoknya perbanyak puasa di bulan Muharram, karena ini amalan yang paling utama dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada amalan yang disebutkan secara khusus oleh Nabi SAW. Tanggalnya disebutkan oleh Nabi. Tanggal berapa? 10 Muharram. Yang dikenal dengan Siyamu Asyura. Puasa di tanggal 10 bulan Muharram. Disebut puasa Asyura. Masya Allah. Kata Abdullah ibn Abbas, Rasulullah SAW soma Asyura wa amaronas bisiyamihi. Jadi Nabi SAW itu menjalankan ibadah puasa Asyura, puasa di 10 Muharram, dan memerintahkan para sahabat dan umat Islam untuk juga berpuasa. Masya Allah. Kemudian ternyata di sana 10 Muharram ini, hadirin jamaah rahmat Allah Subhanahu wa taala, memiliki sejarah tentang Nabi Musa alaihissalam. Ternyata 10 Muharram puasa Asyura juga dikerjakan oleh umat Yahudi. Masya Allah. Malu kita kalau sampai kalah dengan umat Yahudi.
Umat Yahudi berpuasa di tanggal 10 Muharram. Dan pada waktu itu zaman Nabi ditanya, kenapa kalian umat Yahudi berpuasa di 10 Muharram? Kata mereka, hadza yaumun najjallahu fihi Musa. Ini adalah hari di mana Allah pernah menyelamatkan Nabi Musa min Fir'aun wa qaumih, dari Fir'aun dan bala tentaranya. Masya Allah. Kata Nabi SAW kemudian bersabda apa? Nahnu ahaqqu bi Musa. Kita umat Islam lebih berhak untuk menghormati Nabi Musa alaihissalam. Masya Allah. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil amma ba'd. Kaum muslimin jamaah salat Jumat rahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di sana Nabi SAW juga memerintahkan kepada kita semua supaya kita menyelisihi kaum Yahudi. Kalau kaum Yahudi berpuasa hanya pada 10 Muharram, yaitu puasa Asyura saja, maka kita diperintahkan oleh Nabi supaya menyelisihinya. Kata Nabi SAW, khalifu al-yahud fasumu yauman qablah au yauman ba'dah. Jadi selisihilah orang Yahudi di dalam menjalankan puasa Asyura ini. Dengan apa? Dengan kita umat Islam berpuasa juga sehari sebelumnya, yaitu tanggal 9 Muharramnya, atau sehari setelahnya di 11 Muharramnya. Jadi opsinya adalah kita berpuasa di 9 Muharram, 10 Muharram, atau 10 Muharram dan 11 Muharram. Dan ada ulama yang membolehkan tiga-tiganya boleh, 9 Muharram, 10 Muharram, 11 Muharram. Tetapi yang pernah disebutkan secara langsung oleh Nabi SAW adalah Tasu'a, yaitu 9 Muharramnya. Kata Nabi SAW, la in bakitu ila qabil la asumana at-tasi'. Masya Allah. Kata Nabi SAW, kalau sekiranya nanti aku masih hidup tahun mendatang, maka aku akan menjalankan puasa di tanggal 9 Muharram untuk kemudian menyempurnakan puasa 10 Muharram. Masya Allah. Hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala, inilah khutbah yang bisa disampaikan pada kesempatan yang mulia ini. Mudah-mudahan kita semua senantiasa diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjalankan amal-amal soleh, baik yang berkaitan langsung dengan Allah Subhanahu wa taala maupun amal-amal soleh yang ada hubungannya dengan hubungan sosial kita kepada sesama, sehingga kita menjadi hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang selalu dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan kita semua, anak keturunan kita, keluarga kita dijadikan sebagai anak keturunan keluarga yang soleh solehah. Amin ya rabbal alamin. Akhirnya marilah kita tutup khutbah ini dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك السميع قريب مجيب دعوات يا قاضي الحاجات. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وأقيم الصلاة.